selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Di hari Minggu ini kita tetap mensyukuri segala pemberian dan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita, sehingga kehidupan saudara dan saya diberikan kembali kesempatan untuk dapat merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah KKR GBKP di minggu ini. Mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan agar hidup kita diberkati dan diberikan hikmat sorgawi untuk dapat kita pakai sebagai modal untuk merenungkan firman ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas segala karunia dan kebaikan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Izinkan mulut kami berkati channel YouTube ini, berkati setiap orang yang mempersiapkan diri, agar mereka juga dimampukan untuk dapat menerima, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Inilah harapan dan doa kami, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan menjadi renungan di hari Minggu ini, kita akan membuka kitab Yesaya pasal 46 yang menjadi renungan kita di ayat 4. Saya akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Sampai masa tuamu aku tetap sama, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah menjadikan dan akan menanggung kamu. Aku akan memikul dan menyelamatkan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini, dengan tema yang diberikan kepada kita adalah Bulang Ras Nini, ataupun dalam bahasa Indonesianya kakek dan nenek. Shalom dan selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang terkasih. Bagi kakak-kakak pelayan KKR yang melayani di hari Minggu ini, akan diberikan satu bekal oleh pertolongan Roh Kudus kepada kita, agar senantiasa firman yang kita sampaikan mampu menjadikan kita menjadi pelayan yang lebih sungguh dan setia, dan membawa adik-adik kita juga mereka menjadi orang yang bermakna, berarti hidupnya di mata Tuhan. Saudaraku, kalau kita berbicara dari pengalaman kehidupan bangsa Israel, bangsa Israel jatuh bangun kehidupannya di dalam beriman kepada Tuhan, itu penyebabnya adalah ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan, sehingga dari ketidaksetiaan menyembah Tuhan tentu memiliki konsekuensi. Apa konsekuensi yang harus diterima oleh bangsa Israel dalam ketidaksetiaan mereka? Salah satunya adalah Tuhan mau menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang setia. Tuhan mau memulihkan bangsa ini agar mereka mengingat hakikat kehidupan mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Jadi ketika bangsa ini ditawan oleh bangsa-bangsa lain, bukan berarti Tuhan tidak sayang terhadap bangsanya, tapi justru melalui kehadiran Nabi Yesaya yang Tuhan pakai untuk mengingatkan bangsanya agar mereka tidak terjebak lagi untuk menyembah berhala-berhala. Jadi dalam hal ini saudaraku, pemulihan jiwa dan kehidupan orang Israel, Tuhan akan memulihkan, memurnikan kembali iman mereka, agar bangsa ini merasakan dan memahami di dalam hidupnya bahwa mereka adalah milik Tuhan. Kalau bangsa ini milik kepunyaan Tuhan, berarti perjalanan ataupun tatanan kehidupan mereka sehari-hari seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Demikianlah adanya Tuhan mempersiapkan, mengingatkan bangsa ini melalui kehadiran Nabi Yesaya. Jadi janji Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel adalah bahwa mereka tidak boleh takut, bahwa mereka tidak perlu ragu, mereka tidak perlu goyah kehidupannya, tapi mereka dituntut untuk setia dan tetap menyembah Allah di dalam hidupnya. Karena sampai memutih rambutnya, Tuhan selalu menggendong mereka. Artinya ada pemeliharaan dan penyertaan yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan manusia. Selain ketika Tuhan memelihara,
tapi Tuhan menjadikan Tuhan itu adalah sebagai Allah yang peduli, Allah yang sangat perhatian kepada bangsanya, sehingga di dalam duka dan derita mereka Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsanya. Dari perikop ini saudaraku yang terkasih, tentu apa makna daripada firman ini yang akan kita sampaikan juga kepada adik-adik kita. Yang pertama, kalau kita melihat daripada ulasan perikop ini, manusia menurut proses alami pasti suatu saat akan tua. Adik-adik kita yang masih kecil, dari pertumbuhan fisik mereka pasti ada perubahan. Pasti kelak mereka juga akan sampai kepada zaitun kalau Tuhan mengizinkan kehidupannya. Jadi usia zaitun itu tentu bukan satu hal yang menakutkan. Tapi sejak dini mereka dipersiapkan memahami bagaimana mereka menghargai kehidupan saat ini, sehingga kehidupan saat ini mereka pakai untuk bisa menghargai, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian kepada orang tua kita zaitun. Siapakah zaitun itu? Tentunya adalah mereka yang sudah berusia 60 tahun ke atas, sudah masuk ke kategorial zaitun. Dan orang-orang yang sudah memasuki usia 60 itulah yang kita panggil nenek ataupun kakek. Kakek itu adalah bulang ataupun nini bulang. Mereka itu adalah orang tua yang laki-laki dari orang tua kita. Dan nini itu adalah orang tua yang perempuan dari orang tua kita juga. Jadi kakek dan nenek itu dalam bahasa Karonya bulang dan nini. Jadi hal ini akan kita perkenalkan kembali, kita sempurnakan, kita didik adik-adik kita bagaimana mereka juga mendoakan kakek dan neneknya, mereka mengasihi kakek dan neneknya, mereka selalu mendengarkan nasihat kakek dan neneknya. Karena apa? Dalam usia yang sudah tua, mereka selalu mendoakan cucu-cucunya, mereka selalu memperhatikan cucu-cucunya. Demikian adanya sebagai cucu juga memperhatikan dan mendoakan kakek dan neneknya. Jadi melalui firman ini kita dibawa juga dan mengingatkan kepada kategorial KKR, di mana usia zaitun yang ke-9 tahun, di mana zaitun di tengah-tengah gereja GBKP tidak lama lagi akan berulang tahun secara kategorial. Apa bentuk perhatian dari KKR untuk memperhatikan dan mengingat kembali kategorial zaitun sebagai kakek dan nenek kita? Bagaimana kita menempatkan diri kita, bagaimana Tuhan menggendong anak-anaknya sampai ubanan. Artinya pemeliharaan itu ada. Berarti adik-adik kita juga kita bawa untuk mereka memelihara hidup mereka saat ini, memelihara ataupun memperhatikan orang-orang yang sudah tua ataupun zaitun ataupun kakek dan nenek. Kakek dan nenek itu bukan hanya ada di lingkungan keluarga mereka, tapi di tengah-tengah gereja kita juga ada yang namanya kategorial zaitun, di mana disitulah tempat kakek dan nenek kita untuk bisa saling berbagi, saling bertumbuh, bisa beraktivitas, bisa melayani, bisa melakukan satu hal yang terbaik bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini, agar senantiasa firman yang kita sampaikan juga mengingatkan adik-adik kita di remaja, di bacaan remaja Mazmur 71 ayat 8 sampai dengan ayat 9, mengingatkan bagaimana pemazmur memberikan kesaksian di dalam hidupnya juga, bahwa di dalam kehidupan mereka Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Demikian juga di ibadah KKR kita di hari Minggu ini ada ayat hafalan, yaitu Yesaya 40 ayat 29. Bagaimana Tuhan mengingatkan bahwa orang yang lelah akan diberikan kekuatan, orang yang letih lesu akan diberikan semangat baru untuk menjalani kehidupannya. Demikian adanya kita merespon firman Tuhan pada hari Minggu ini, agar setiap orang yang mempersiapkan diri selalu diberkati, selalu diberikan kekuatan dan kesehatan dalam kebaikan dan pertolongan Tuhan yang menyertai kita.
Selamat melayani Tuhan di hari Minggu ini. Bawa anak-anak Tuhan mengenal Tuhan lebih baik lagi dalam relasi yang baik terhadap orang-orang tua kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami mensyukuri Tuhan, segala anugerah, segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Mampukan setiap jiwa untuk dapat menerima dan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar senantiasa mereka juga diberkati hidupnya, diberikan kekuatan untuk dapat menyampaikan dan menerima dan hidup di dalam firman itu. Di dalam nama Yesus kami mensyukuri segalanya. Haleluya. Amin.